Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SKP Penyuluhan Pertanian CPNS 2019. Yuk, mari kita belajar bersama. Cayo. Oke, untuk soal yang pertama, berikut adalah tugas tambahan PPL atau penyuluh pertanian lapangan dalam membantu PPS atau penyuluh pertanian spesialis, kecuali A. Mengambil dan mengumpulkan data untuk penyusunan program penyuluhan, B. Mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan program penyuluhan, B. Meningkatkan swakarya dan kemandirian petani, B. Pembuatan demplot, kaji widya dan penulisan ilmiah yang merupakan tugas tambahan PPL, tetapi yang kecuali, berarti yang bukan, adalah Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Mengambil dan mengumpulkan data untuk penyusunan program penyuluhan yang merupakan tugas PPL yang langsung memberikan pelayanan pada petani. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya nomor 2. Penyuluh dapat memilih alternatif perubahan yang paling tepat dilihat dari kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial. Pernyataan tersebut merupakan peran penyuluh sebagai A. Guru, B. Penasehat, C. Penganalisis, atau D. Organisator. Penyuluh dapat memilih alternatif perubahan. Merupakan peran penyuluh sebagai Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Penasehat. Karena penyuluh dapat memilih alternatif perubahan yang paling tepat dilihat dari kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang B. Nomor 3. Salah satu fungsi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi adalah A. Melakukan kerjasama antara peneliti, penyuluh pertanian, kontak tani, dan pelaku agribisnis, B. Membuat demplot, pengembangan model usaha tani, kemitraan agribisnis, dan ketahanan pangan, atau C. Menyiapkan penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi aparat pertanian teknis fungsional, atau D. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi dan pasar bagi petani. Nomor 3 ini adalah fungsi Komisi Penyuluhan di tingkat provinsi. Dari A sampai D, manakah yang paling tepat? Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Karena menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi aparat teknis fungsional merupakan fungsi Komisi Penyuluhan Pertanian tingkat provinsi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang C. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Untuk dapat mengendalikan suplai hasil-hasil pertanian agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan, merupakan alasan pemerintah dalam mendirikan A. Bank konvensional, B. Badan Tata Niaga, C. Pasar tradisional,
atau D. Pasar modern? Oke, untuk jawaban nomor 4 adalah, oke, kita lihat pembahasan. Jawaban adalah yang B, Badan Tata Niaga. Karena didirikan pemerintah untuk mengendalikan suplai hasil-hasil pertanian agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya penimbunan dan lain-lain. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Kesulitan pengangkutan antar pulau termasuk dalam faktor penyebab variasi harga hasil pertanian berdasarkan A. Kualitas produk, B. Waktu, C. Tempat, atau D. Struktur pasar. Kesulitan pengangkutan antar pulau merupakan faktor penyebab dari, oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Tempat. Karena kesulitan pengangkutan antar pulau termasuk ke dalam faktor penyebab variasi harga hasil pertanian berdasarkan tempat. Jadi dari pulau A ke B itu membutuhkan angkutan atau kapal untuk mengangkut hasil pertanian. Jadi ada biaya transportasi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Faktor jumlah penduduk merupakan salah satu kekuatan yang mempengaruhi harga hasil pertanian dalam kategori A. Pemerintah memengaruhi harga usaha petani, B. Kondisi permintaan, B. Keadaan penawaran yang mempengaruhi harga output, atau D. Sektor tata niaga hasil pertanian mempengaruhi harga output. Yang keenam ini adalah faktor jumlah penduduk merupakan pengaruh dalam kategori. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Karena jumlah penduduk merupakan salah satu kekuatan yang mempengaruhi harga hasil pertanian dalam kategori permintaan. Jadi, jika jumlah penduduknya besar, kemungkinan juga permintaan untuk hasil pertaniannya juga besar. Jadi, dalam kategori ini adalah yang B, kondisi permintaan. Jadi yang tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Dorongan atau bimbingan dari pemerintah bagi peningkatan kerjasama kelompok-kelompok tani dapat diperlihatkan dalam bentuk A. Penyediaan bahan-bahan khusus, B. Membasmi hama-hama yang umum, C. Organisasi koperasi, atau D. Kegiatan politik. Oke, untuk jawaban nomor 7 adalah yang A. Penyediaan bahan-bahan khusus. Karena dalam penyediaan bahan-bahan khusus merupakan salah satu bentuk dorongan atau bimbingan dari pemerintah bagi peningkatan kerjasama kelompok-kelompok tani. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Yang dimaksud dengan diversifikasi usaha dalam pembangunan pertanian adalah A. Peningkatan produktivitas berbagai sumber daya yang ada secara efektif, B. Peningkatan luas areal pertanian atau perikanan atau peternakan, C. Suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian,
Atau D. Usaha pemulihan kemampuan produktivitas sumber daya pertanian. Nomor 8 yang dimaksud dengan diversifikasi adalah, oke, kita pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum dalam pembangunan pertanian. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, nomor 9. Berdasarkan suplai air, lahan basah yang pengairannya tergantung pada naik turunnya permukaan air sungai merupakan pertanian A. Lahan kering, B. Lahan sawah, C. Lahan lebak, atau D. Lahan pasang surut. Nomor 9 ini berdasarkan suplai air lahan basah yang terdapat di pinggir kali atau air sungai merupakan pertanian jenis. Oke, kita ke pembahasan. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Lahan sawah. Lahan sawah merupakan tanah yang lembab, dibuat pematang berteras dan digenangi air yang tidak selalu didukung oleh irigasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lahan sawah. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Penggunaan media penyuluhan pertanian dapat mempermudah sasaran dalam memahami dan mengingat pesan yang terkandung dalam materi. Hal ini disebut sebagai fungsi A. Afektif, B. Atensi, C. Kompensatoris, D. Kognitif. Penggunaan media penyuluhan yang mempermudah dalam memahami dan mengingat pesan merupakan fungsi. Oke, jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D. Kognitif. Karena dalam penggunaan media penyuluhan pertanian dapat mempermudah sasaran dalam memahami dan mengingat pesan yang terkandung dalam materi. Hal ini disebut sebagai fungsi kognitif. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.